Kisah Nabi Hud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nabi Hud alaihissalam salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan wahyu khusus untuk petunjuk dirinya. Nabi Hud alaihissalam merupakan nabi keempat. Ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad, yang artinya, "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Quran surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menetap di wilayah yang dikenal sebagai Al-Ahqaf, terletak di sebelah utara Hadramaut, di antara Yaman dan Oman. Hadramaut sebuah daerah yang memukau dengan keindahan alamnya, menawarkan tanah yang subur. Dari tanah yang subur di Hadramaut melimpah berbagai hasil pertanian yang tumbuh dengan baik. Selain dianggap sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diakui sebagai tempat lahirnya Nabi Soleh alaihissalam. Selain menjadi tempat kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam, Hadramaut juga memiliki keistimewaan lain dengan keberadaan bangunan suci bagi umat Islam yang dikenal sebagai Kot Hud, makam Hud. Di sekitar Kot Hud terdapat sebuah masjid yang selalu menjadi tempat ramai oleh para peziarah, terutama pada tanggal 11 Sa'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau dengan kata lain merupakan keturunan dari Sam bin Nuh yang kemudian menjadi bagian dari kaum Ad. Kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam terkenal karena kehidupan mereka yang nyaman dan sejahtera. Kelimpahan hidup kaum Ad terwujud dalam ladang pertanian yang subur, hamparan hijau nan subur, keberlimpahan hewan ternak yang sehat, dan aliran air yang melimpah serta segar. Keunggulan fisik kaum Ad yang ditandai dengan tubuh besar dan kuat turut memberikan keuntungan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka. Meskipun mereka merasakan kenikmatan dan berbagai anugerah yang diberikan, kaum Ad tidak sepenuhnya bersyukur dan tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, mirip dengan perilaku kaum sebelum mereka, seperti yang dilakukan oleh kaum pada masa Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri dan memberi nama Syamud dan Al-Hattar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf.
Tugas utama Nabi Hud alaihissalam adalah menyampaikan ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan musyrik kepada kaum Ad yang terkenal dengan penyembahan berhala yang mereka ciptakan sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Kesungguhan dan upaya tak kenal lelah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk menyampaikan kebaikan kepada kaum Ad tidak hanya tercatat dalam Al-Quran surat Hud, tetapi juga diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 135. Nabi Hud alaihissalam dengan gigih mengajak kaum Ad untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang mereka sembah dan mengajak mereka untuk beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam juga memberikan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad dengan harapan agar mereka memilih jalan yang benar. Sayangnya kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan menolak untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala mereka. Bahkan mereka menuduh Nabi Hud alaihissalam mengalami penyakit gila sebagai bentuk penolakan terhadap ajarannya. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran surat Hud ayat 54. Akibat perilaku tamak, sombong, dan penentangan terhadap Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum Ad dalam bentuk kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan ini menyebabkan kegelisahan dan kekhawatiran di kalangan mereka. Rasa takut akan kegagalan panen dan potensi kelaparan dijadikan oleh Nabi Hud alaihissalam sebagai peluang untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan penyembahan berhala. Dia mengajak mereka untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam benar-benar diabaikan oleh kaum Ad, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Quran surat Al-A'raf ayat 70. Akibat sikap keras kepala kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam yang tebal. Para kaum Ad bersorak gembira, mengira bahwa gumpalan awan tersebut adalah tanda akan datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sorai kebahagiaan kaum Ad yang melihat kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah tanda baik akan turunnya hujan. Awan hitam tersebut sebenarnya merupakan pertanda buruk, bukan kabar baik. Ini adalah tanda akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad karena mereka telah menyekutukan Allah. Namun sayangnya peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tetap diabaikan oleh mereka. Kaum Ad tetap enggan mempercayai segala perkataan Nabi Hud alaihissalam dan meminta bukti atas peringatannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan yang dahsyat. Angin topan tersebut dengan cepat merobohkan dan menyapu apapun yang ada, termasuk rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan segala jenis harta milik kaum Ad. Angin topan yang sangat kencang akhirnya berhasil membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah.
Angin topan yang melanda selama 8 hari 7 malam tersebut begitu dahsyat sehingga menghancurkan segala sesuatu menjadi seperti serbu. Kisah tentang bencana angin topan yang menimpa kaum Ad dicatat dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapu. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, dalam perlindungan Allah, Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya dapat tetap berada di rumah mereka tanpa merasakan bahaya dari angin topan yang menghancurkan kaum Ad. Ini merupakan tanda dari perlindungan khusus yang diberikan Allah kepada mereka. Setelah bencana yang menimpa kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya memutuskan untuk berpindah ke daerah Hadramaut dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.